saya Kurniawan Willianto, mantan pemain timnas Indonesia dan sekarang saya menjadi pelatih sepak bola tim profesional. Jadi banyak sekali ya tantangannya karena saya pengen berbagi juga tentang bagaimana proses untuk menjadi seorang pemain profesional. Jadi dari kecil tantangan terberat saya adalah ketika orang tua saya tidak mensupport saya untuk menjadi pemain sepak bola. Kemudian tantangan juga saat saya mengikuti seleksi di Diklat Salatiga, di situ saya harus berjuang sendirian untuk bersaing dengan 100 lebih pemain dari seluruh Jawa Tengah yang notabene mereka ada teammate-nya saat seleksi dan saya sendiri dari Magelang. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu. Kemudian saat seleksi di Primavera pun demikian. Jadi sebenarnya tantangan terberat adalah saat saya harus berjuang sendiri untuk meraih cita-cita saya atau impian saya. Dan saat saya menjadi pemain profesional, tantangan terberat saya adalah melawan diri sendiri. Jadi banyak tahapan yang saya lalui ya. Jadi saat saya masuk di Diklat Salatiga atau saat saya ingin menjadi pesepak bola itu, mimpi saya hanya sederhana sekali. Saya ingin ke luar negeri, pengen naik pesawat gratis. Kemudian saya masuk ke Diklat Salatiga, impian saya itu berubah lagi karena saya melihat alumni Diklat Salatiga itu mendapat beasiswa dari UGM. Mereka masuk UGM dengan jalur prestasi karena waktu itu tim dari UGM ada tim sepak bolanya. Jadi saat masuk Diklat Salatiga saya punya cita-cita untuk dapat beasiswa dan kuliah gratis di UGM. Tapi setelah saya masuk ke Primavera, waktu kita dikirim ke Italia, semua impian saya itu atau cita-cita saya itu berubah lagi karena saya di sana benar-benar belajar bagaimana menjadi pesepak bola profesional. Jadi saat itu juga itu benar-benar jadi titik balik saya. Saya merubah impian saya. Di sana saya punya keinginan saya harus menjadi sesuatu, saya harus mendapatkan sesuatu dari sepak bola karena saya sudah mengorbankan sekolah, keluarga, masa remaja. Jadi saya tidak mau perjuangan saya selama itu jadi sia-sia. Jadi saya mulai benar-benar punya keyakinan atau memantapkan diri saya untuk menjadi seorang pesepak bola profesional saat masuk di PSSI Primavera di Italia. Mungkin masing-masing individu punya prinsip masing-masing ya, punya tips masing-masing. Tapi bagi saya saat itu karena waktu itu saya main striker juga badan saya kurus, kecil gitu kan. Saya hanya punya keyakinan bahwa saya ingin menjadi terbaik di setiap game, setiap pertandingan ataupun setiap latihan. Jadi itu yang selalu menguatkan saya, selalu memotivasi saya untuk selalu lapar dalam setiap pertandingan. Bagi saya sebenarnya teammate itu sangat penting ya, karena saya tipikal striker yang bukan main individualis, yang suka ngegocek, enggak. Saya perlu pemain yang memberikan umpan ke saya dan bagi saya sebenarnya yang mengerti kemauan saya di lapangan maupun di luar lapangan, chemistry-nya dapat juga. Jadi waktu berjuang dari kecil juga adalah Bima Sakti gitu kan. Jadi sampai sekarang pun apapun kita selalu discuss gitu kan. Jadi bagi saya Bima ini benar-benar sangat membantu karir saya lah. Iya, bagi saya rekan terbaik, tapi mungkin Bima menganggap saya lebih baik lagi lah. Jadi kalau yang saya ingat lah ya, maksudnya yang benar-benar masuk di memori saya itu ada 3 pertandingan penting dalam hidup saya. Yang pertama saat saya main di FC Luzern, waktu itu saya mencetak gol kemenangan 2-1 lawan Basel di Swiss itu. Jadi Basel sama Luzern itu derby gitu kan, karena saya satu-satunya atau pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Eropa secara resmi dan bukan titipan gitu kan. Jadi saya benar-benar berjuang trial di situ, berjuang dari nol dan saya bisa ngegolin lah. Kemudian untuk tim nasional ada 2 momen yang saya ingat, yaitu saat final SEA Games 97 di mana kita ketinggalan 1-0 lawan Thailand, kemudian penonton di GBK itu udah keluar semua, terus saya bisa ngegolin 1-1, tapi
akhirnya kita kalah adu penalti karena waktu itu saya nggak nendang. Kalau nendang mungkin menang lah waktu itu ya. Terus momen terindah juga di tim nasional saat semifinal leg kedua Tiger Cup tahun 2004-2005 di Bukit Jalil. Di leg pertama kita kalah 2-1 di laga home, kemudian di away game tim kita ketinggalan 1-0, jadi agregat kita kalah 3-1. Kemudian saya masuk dari bangku cadangan, saya ngegolin, moral pemain naik lagi, akhirnya bisa membalikan keadaan, menang 4-1 dan kita lolos ke final, menang 5-2 agregat. Di final kita kalah lawan Singapura. Ada beberapa hal. Yang pertama karena passion saya di bola gitu kan, saya sudah mendapatkan banyak hal di sepak bola, kemudian saya juga ingin mengabdikan apa yang saya miliki untuk sepak bola. Tapi yang paling utama adalah saya ini gagal mempersembahkan juara untuk tim nasional saat menjadi pemain. Jadi cita-cita tertinggi saya ingin menjadi pelatih timnas suatu saat dan mempersembahkan gelar juara gitu. Karena saat saya mengajukan mencalonkan diri sebagai ketua PSSI pun kalah gitu, gagal. Jadi passion saya di bola mungkin jadi pelatih insya Allah. Karena bagi saya mimpi atau cita-cita itu sangat penting dalam kita bekerja. Itu yang akan selalu memotivasi diri saya. Saya aktif main bola hampir tiap hari ya, lewat game tapi karena yang normal-normal sih dalam seminggu paling jogging gitu-gitu doang sih. Karena kalau yang berat saya ngerasanya wah gila, dulu saya dari kelas 3 SMP masuk asrama kan tiap hari lari gitu kan, jadi pengen menikmati waktu dengan keluarga lah. Sepak bola ini kan tidak bisa dipisahkan dari teknologi, sport science juga, dan JC ini adalah salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan performa gitu kan, apalagi di sepak bola karena kita ngerasain juga zaman dulu saat bahannya misalnya bahan JC itu yang berat, kemudian kena air keringat jadi makin berat, jadi ini akan mempengaruhi speed kita, terus buat kita lebih cepat capek gitu. Dan alhamdulillah sekarang semua semua berkembang dengan pesat, dan seharusnya pemain sekarang ini harus lebih hebat dari zaman kami dulu gitu kan. Udah lama ya, berapa tahun yang lalu gitu kan, saya dikenalkan oleh teman saya, Gendut Doni, harus disebut soalnya biar naik nih kan. Gendut Doni disebutkan, kemudian ada beberapa kali event kita disupport oleh Rio, dan alhamdulillah teman-teman semua puas gitu kan, karena bahannya bagus, kemudian desainnya juga oke. Jadi ada beberapa tim yang kita ikutkan di pertandingan disupport oleh Rio. Ya saya merasa comfort aja kan, karena bagi saya comfortable adalah hal yang paling utama gitu kan. Setelah kita merasa nyaman, kemudian kita ngelihat desain, kemudian jadi Rio ini kan bisa dipakai untuk kita aktivitas olahraga, tapi bisa dipakai juga untuk jalan. Jadi memang desain dan modelnya juga sangat up to date gitu kan. Jadi luar biasa lah, apalagi ini sangat membanggakan, ini produk lokal ya, harus kita support. Yang pasti saya makin keren merasanya ya, semakin percaya diri ya kan. Saya mungkin main futsal, main bola makin tambah jago lah di umuran saya ini kan. Dan yang pasti perut jadi kelihatan langsing. Ini yang paling utama ya, apalagi penyakit pria-pria berusia ini kan perut kan.